Saya rekam lagi. Ini gambarnya. Silakan bergabung ya. Nah, dia ada lagi di tuh. Nah, wes. Sambil kan tak tak buka ini materinya. Di bisa masuk. Hmm. Nah, ini pergeseran. Ini penggunaan sisa perhitungan. Ini ada pendanaan keadaan darurat. Ini jadwal di halaman 32, jadwal penyampaian perubahan APBD akhir bulan September. Ada harinya sampai. Ini adalah yang selanjutnya di halaman 33 adalah proses pelaporan dan pertanggungjawaban APBD seperti ini. Mereka kalau kamu tak beritahu seperti ini ngerti, oh ini ya rumit ya kita ya. Tapi seperti itu lah memang. Kepala, SKPD, terus laporan keuangan Pemda, menyusun, ada BPK, pemeriksa keuangan, evaluasi, raperda dan seperti ini. Ini adalah pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Ada proses pelaporan dan pertanggungjawabannya ada namanya prinsip umum. Terus ada sistem pelaporan keuangan daerah. Ini. Terus, nah ini adalah beberapa tanggal penting dalam proses pengelolaan keuangan. Minggu kedua Juli dan penetapan 31 Desember. Ini berarti sebentar lagi mau penetapan ya. Evaluasi ranperda dan ranperkada. Maksimal tanggal 14 besok berarti. Nah itu apakah ini apa jadinya pelaporan ini apa jadinya bisa diakses oleh masyarakat apa tidak? Yang paling sulit dan jarang mahasiswa skripsi itu meneliti tentang laporan keuangan daerah. Tapi nek kamu bisa meneliti laporan keuangan daerah, insya Allah sebenarnya Pemda itu lebih membutuhkan keahlianmu nanti. Beda dengan kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu langsung ketok. Nah, uang itu ada proses akuntansinya, ada tanggalnya sehingga tidak saya naik. Terus akhir Juli ini apa ya? Ini penetapan ya tadi yang halaman 36 dan ini pelaksanaan. Jadi pelaksanaan di Januari sampai Juni. Yang kita herankan itu ketika Januari sampai Juni itu biasanya jalan pembangunan belas ini. Jadi kan ketika Juli sampai Desember moro-moro jalannya dijeglongi, moro jembatan ngadeg, moro-moro ono wong keru-keru ya seperti itu. Jadi seharusnya kita akhirnya bisa menjawab kenapa kok Januari sampai Juni apa karena hujan masihan ya. Orang tuh bangun itu ogah. Kamu bayangkan tukang udanan itu seperti kita itu.
mau bangun apa yo gak iso bergeser. Mungkin seperti itu. Akhirnya Juli sampai setelah Juli baru bisa dilakukan penyampaian laporan akhir Juli sampai Agustus, terus Agustus ketiga menyampaikan rancangan lagi RA Raperda rancangan perencanaan bangun daerah termasuk RAPBD tadi minggu kedua September. Makanya September, Oktober, November, Desember sudah mulai. Jadi sekitar bulan-bulan itu ya, Desember seperti sekarang, Ramadan ya, kamu lihat di jalan itu truk-truk. Oh, apa sih namanya? Ini kita ngerti ya. Dari sini ada yang tanyakan? Silakan. Belum kita beralih ke mata kuliah yang kedua. Belum ya. Jadi ada peta nih. Buku ini itu penting. Kamu nanti download. So, kamu ngerti ada yang terus ketomponya Pemda. Oh ini. Oh loh. Memang jurusan kita pemerintahan itu kan maksudnya Pemda. Asli. Pemda sama DPR politik. Walaupun hanya sih gawe, tapi enggak kan sekarang. Ujian CAT, ujian apa? Seleksi nawang. Jelas. Oke, kalau enggak ada, kita beralih ke mata kuliah selanjutnya ya. Terus pokoknya inti-intinya, aku paling nggak pengen ngantuk-ngantuk ini, nggak perlu pengen pulang. Aku ngerti lah gitu. Dia harus mau ngantuk ini. Nanti kamu ketemu dosenmu di situ ya. Karena kita adalah orang Indonesia. Orang Indonesia ya ngono toh. Bayangkan kalau kita orang Eropa, kita mengalami 4 musim. Paling mabune ya malah telung wulan. Musim hujan sama musim panas. Musim gugur ya. Panas sih gugur. Sementara musim anune musim es, musim dingin ini sekolah-sekolah. Belum nek perayaan Natal, tahun baru, apa itu. Nah, kita karena memang di Indonesia ya kebijakan dulu ya, kebijakan, kebijakan. Jadi kebijakan ya bijak untuk siapa? Untuk masyarakat seharusnya. Tetapi kadang sajane mata kuliahnya itu asik-asik ketika kemarin kita ikuti anu ya debat wali kota. Tahu bisa. Cuma materi kita belum tuntas separuh kan kemarin, bulan November. Dari sini bisa kamu lihat, oh ini, nah, Pak Nonennya. Ini bisa kamu
buka juga yang ada di sini untuk penambahan pengayaannya sebelum saya Pak Dian hapus. Sementara dari materi kuliah yang ada itu, dari buku yang ada itu, bisa kita lihat. Kayaknya. Sorry. Ini kebijakan publik itu juga perlu kami lakukan. Kemarin kita bicara tentang formulasi. Halaman 47 kemarin tentang proses pemusat kebijakan publik. Kedua kali ini ini kemarin bicara tentang prosesnya, ada konsepnya. Polisi form polisi policy formulation. Tujuannya apa? Kita harus mengingatkan kebijakan publik itu sebenarnya suatu pilihan. Pilihan kamu ya, barunya kamu kuliah hari ini, antara kamu mau di rumah aja misalnya, atau bismillah kita berangkat. Seperti itu. Pemerintah juga seperti itu. Formulasi kebijakan seperti itu. Jadi kadang itu, terus kadang perjalanan itu seperti kita ya. Kita pinginnya, misalnya kamu yang belum punya pacar misalnya. Ini SMA kok punya pacar misalnya. Ternyata ekspektasinya belum. Ya seperti itu. Baru misalnya sarjana lulus baru dapat. Sebenarnya sudah seperti itu. Kebijakan publik seperti itu. Harusnya kita pemerintah itu misalnya apa bisa terjadi pemerataan di seluruh daerah. Ternyata tidak semudah itu. Transmigrasi yang dilakukan zamannya Presiden Soeharto dengan transmigrasi yang sekarang itu lebih rumitan sekarang. Pertama karena orangnya pinter. Lihat di Google, di TikTok, macam-macam. Terus kan media sosial itu kan arah untuk menghasut mudah toh. Mungkin kita diisi orang Jawa minded, misalnya Papua itu, nanti kita dijajah. Kalau Pak zamannya Presiden kedua Pak Harto itu masih murni untuk membuat suatu daerah itu bisa maju. Jadi, tapi kalau tetap tidak terjadi transmigrasi, suatu daerah itu tidak akan bisa maju. Suatu daerah itu bisa iso kumpul berbagai macam suku. Pak Mojokerto ini ya, ada suku Madura, Jawa, Cina, terus Jawa Barat, Surabaya, Mojokerto ya masuk. Kalau bisa itu tergandeng, kota itu bisa besar. Kenapa di Madura misalnya itu kadang terjadi tidak segera apa ya maju seperti Mojokerto lah. Karena hanya ada beberapa suku yang bisa hidup di situ. Misalnya suku Madura ada ya. Jika orang Jawa kadang males dikandani gini jawabannya gini. Nah, orang Madura kadang kan gitu yang engkel ya. Karena kita orang Jawa itu biasanya manut aja. Ketika ketemu suku yang lain, misalnya ketemu suku Dayak,
Kak Dani gak gelem langsung perang apa itu dulu di Kalimantan itu ya, bacok-bacokan sih. Ya akhirnya nggak jadi maju daerah malas ya korban orang. Kalau di Papua itu yang mendominasi ya masih orang banyak Papuanya. Padahal kalau bisa bersatu di Papua itu bisa maju. Akhirnya orang Jawa dianggap hama misalnya. Kamu ditembaki, dibakar. Padahal untuk membuat kantor bupati, terus puskesmas itu ya duitnya APBD tadi kita baca itu. Gak bisa langsung di dana puskesmas nah itu kayak kita main game. Kayak nanya main game. Akhirnya masyarakat itu sendiri ketika sakit ya bingung mau berobat kemana. Aneh kok kebijakan-kebijakan publik itu harus harus kadang diberanikan, berani untuk bertindak, mengambil keputusan. Memilih alternatif solusi yang paling bersaing untuk memecahkan masalah. Mungkin teman-temanmu yang nggak hadir hari ini, ya ibaratnya kan anu ya mungkin ya, nenek si buta nih, atau mungkin ya males. Ya. Kalah dengan kamu yang rajin-rajin. Kebijakan publik itu yang paling mempengaruhi adalah ketika actionnya. Itu sih aneh. Ketika kita mikir ya, Presiden Pak Prabowo sama Mas Gibran yang muda itu, masa iso tau? Oh, wakil presiden rata-rata kan disepuh ya. Ada Pak. Ternyata ya agak kalah, karena dia punya action, berani. Itu ada dua kemungkinan, karena anak muda, atau karena memang punya kemampuan talenta. Jadi kamu nggak kalah dengan yang lain. Kamu datang, hujan-hujan rapopo. Jadi ini ngono sing rajin ini biasanya nanti akan jadi. Hidupnya. Kalau apa ya mengarangnya ya? Antara tepat waktu, datang tepat waktu dengan datang sebelum waktunya. Orang yang berhasil itu biasanya datang sebelum waktunya. Bisa kamu janjian itu jam 12 lah taruhlah. Ternyata kamu jam 11 sudah datang. Nah, orang-orang yang berhasil seperti itu mah. Bisa istirahat. Tapi nasi pas tepat waktu ya memang sudah kewajiban. Itu seperti itu. Bisa publik seperti itu. Actionnya bagaimana? Oh, jadi janjian kita kita paksa-paksa lah. Nah, hutan-hutan enak ya telur. Dalam TikTok, dalam Facebook, dalam video. Iya nggak? Kayak gitu kan. Tapi kan kita, nah, pemerintah juga seperti itu. Itu nek mau dikai kacang goreng, tempe, wis iso. Orang Jawa kan itu. Makan nggak makan yang penting kumpul. Nah, makanya apa? Sego goreng, tempe. Tapi ketika kita sudah gede, IQ kita kemarin hanya berapa? 78,8 daripada kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia. Nah, itu makanya harus diracik bagaimana orang itu tidak kekurangan gizi bagaimana. Ibaratnya orangnya ganteng ya atau mungkin orangnya cantik tapi gampang loroan sakit-sakitan. Nah, itu harus diambilkan pemecahan kebijakan publik. Ini yang kemarin kita bahas dari rumusan kebijakan publik. Ini kemarin ya kita anu, ada rumusan-rumusan di halaman 57, halaman 58. Ya, kalau bisa buka, bisa. Nah, nanti ada yang ketemu misalnya isu dan agenda kebijakan publik. Isunya apa? Jadi kalau kemarin itu, kalau di rumahnya Pak Dian itu, isunya ada namanya jembatan Rengel dan Kanon. Bagaimana Bojonegoro itu terhubung dengan Tuban yang selama ini harus lewat kota. Terus akhirnya baru isu tok loh.
tanahnya larang kabeh. Ketika tersambung hampir 1 2 bulan itu jembatan seperti apa ya tempat wisata baru pada jembatan. Selama ini kan orangnya gede. Mungkin seperti kamu nggak pernah, tapi kalau di Mojokerto kan biasa ya tempat wisata. Orang-orang hal baru yang alun-alun itu, kalau ini kan jelek ya, kerucut ya. Waduh, paling agak adik-adikmu loh aja. Kak, ayo, cari alun-alun. Nanti biasanya ini alun-alun kamu ini paling ya ini warung sebelah itu, akhirnya isunya itu bagaimana isu yang ada itu jangan sampai digoreng hilang, tapi isunya ini menjadi kebijakan yang bisa dilaksanakan. Nah, jadi isunya apa? Isunya nanti misalnya apa? Kamu yang kemarin kan yang sudah lulus sarjana itu kan mau kerja. Ada nggak isu yang menarik untukmu kamu lakukan? Itu harus kamu mendengarkan kebijakan pemerintah Pak Presiden kita Prabowo itu apa punya isunya. Masa kita mau ngene tok lulus terus kamu rebutan cari kerja. Nah, sing untuk adik-adik kita isunya dulu makan siang gratis, sekarang dibuatkan nyata aja insya Allah Januari Februari pelaksanaan walaupun tidak tahu hasilnya. Nah, untuk kamu yang ini, apakah kamu ada kalau di Bojonegoro ada isunya itu pembuatan pabrik pupuk Pokpan kayak di sini, tapi bukan lebih besar lagi daripada Pokpan yang kita ada di arah Krian itu. Berapa 80.000 hektar atau berapa. Nah, berarti orang Bojonegoro pemudanya paling enggak jadi ke Surabaya atau Mojokerto, sana cukup. Nah, kamu apa? Nanti Gus Bara itu apa isunya yang kamu paling milih Gus Bara nih. Isunya apa? Karena apa? Karena dikai sangu tok wis melah. Ya, harus kadang kritis ya. Ya, tim sesnya nggak apa-apa. Tapi beritahu temanmu. Yo kok misalnya nek Ita Sandi itu ya nanti dapat beasiswa sekolah. Ya, nggak apa-apa. Bisa mengerti nanti kamu harus nagih janjinya no. Pak, Pak San. Nah, aku cek gak bayar Pak. Ngono tuh, sing bayar kan uangnya negara, beasiswa. Nah itu namanya kebijakan publiknya. Piye carane bisa menjadi agenda setting, kenyataan. Makanya kan aku kemarin lihat filmnya itu ya, judulnya mencari keluarga kejadian reformasi tahun 98. Kamu sudah lahir belum 98? Belum ya. Aku loh pada waktu itu masuk S1 seperti kamu gitu. Ya Pak Dian itu lihat demonya itu biasa-biasa gitu ya. Tapi di film kan ya serem ya. Bagaimana ekonomi pada saat itu susah. Pinginnya kamu seperti ini kan pingin naik lulus tinggal pergawe kan. Walaupun mungkin yang mbak-mbak ini ingin dapat suami terus itu, tapi kan dia tetap bisa dapat cuan sendiri tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Itu kan nanti tugas seorang ibu kan ya anak-anak ini generasi selanjutnya tugasnya lebih berat. Nah, itu bagaimana pada tahun 98 itu? Nah, satunya kerja jadi tentara sini di anu terus Pak Harto itu menyatakan mundur. Pingin Indonesia itu reformasi hebat pada saat itu. Mahasiswa seperti kamu ini. Trisakti itu mati 12 Oktober tembak. Kita SNA lah. Tapi kenyataan ketika sudah reformasi malah korupsi dewi-dewi. Nah itu juga harus ada ini ya, check and balance. Kalau dulu istilahnya yang waktu tahun 98 itu yang korupsi siapa? Keluarga cendana toh. Sekarang ya bupati ini wali kota kadang kecekel KPK baju oranye. Nah, itu berarti harus formulasi kebijakannya itu harus yang pas. Pembentukan akhlak itu penting. Nah, saya ini aja lagi ngelok bakul es teh terus di viral. No. Itu juga kebijakan publik yang uh, harus dikawal. Bagaimana isu dan agenda kebijakan publik itu bisa kejadian.
Nah, sambil kamu lihat di HP-mu, nggak apa-apa. Tidak cuma melingkupi suatu perusahaan atau daerah, namun melingkupi sejumlah perusahaan daerah, kebijakan publik. Nah, 2025, 25 depan. Paling nggak 2026, 27 lah. 26 ya mungkin lulusmu. 26. Bagaimana ngoro kae iki aja diserbu wong Sidoarjo, nek iso kan mau jenenge ngoro itu. Gone ngoro kan wilayah wilayah Mojokerto ya. Nah, ngoro itu maksudnya perbatasan dengan Sidoarjo lah. Bagaimana anak daerah ini dapat prioritas? Kok akhirnya Sidoarjo di sana ngor apa? Siup Sidoarjo Industrial Pak Sip apa jenenge sana. Kamu ngerti sing anak khusus Mojokerto ditambahi kuotanya. Bagaimana pabrik gak mati? Sekarang itu pabrik kendaraan itu targetir. Pertama musuh kendaraan baterai listrik, kedua pajaknya pemuda, ketiga pembatasan BBM tambah harus pakai barcode semuanya untuk bensin, untuk ceklik. Mungkin sepeda motor masih belum terasa. Kamu ngerti kok ada sepeda motor ya kudu gak barcode. Keluh, seperti itu. Bagi isu, ya pasti ada isu ya. Dan kebijakan itu terlaksana menggelinding dengan bisa dilaksanakan. Makanya nanti pulang dari sini, kebijakan publik itu kemarin kamu sudah nyoblos buka FIFA misalnya. Isunya apa tuh buka FIFA? Dan mati ya kamu rasakan. Masuk kok seperti ini terus. Kamu kan ya pengen berbisnis ya. Ya, bisnis punya no, hasilnya ada nggak yang misalnya jualan di sini punya gerobak-gerobak nggak? Ini punya gerobak. Yang untuk jualan piring, jualan dari sebelah. Nggak apa-apa. Entrepreneur. Jadi teman-temanmu itu gue udah jualan. Nah, jualan ke luar negeri. Jadi itu ya. Nggak bisa, kancane dijak toh. Dijak itu maksudnya cara membuat sebelah yang enak. Nanti dia main pacet sitoe Jabar misalnya. Terus sitoe mau anyar kene buka sedaya Unin. Bukan saja Unin mau membuat program isunya bagaimana mahasiswa itu masuk ke sini ingin jadi apa? Nah, misalnya masuk ke fakultas teknik, kok iso gawe sepeda motor, iso gawe sepeda motor listrik atau mana manajemen jadi pengusaha. Biasanya kalau kamu masuk ilmu pemerintahan, itu berat di bidang pemerintahan, bisa desa, DPR, udah. Berarti ilmunya maju, bagus. Nanti harus mempersiapkan ya, maka 2000, 2000 berapa? 2029. Startnya harus 5 tahun setelah ini. Setelah ini kemarin sudah dilantik, kamu harus mulai start. Jadi ini sekedar sekedar bocoran ya. Jadi nah, keluarga keluarga apa Pak Rektor itu Pak Sandi ya. Itu bagaimana ketika anak-anaknya ada yang mencalonkan ke Bojonegoro, tapi persiapannya mau setahun, padahal musuhnya 5 tahun. Ternyata dia gandeng dengan yang kita ini toh. Dia sudah punya, ya karena hidupnya di Mojokerto. Misalnya dia mau nyalakan di Bojonegoro ya kangelan, karena sudah kenal. Jadi kalau kamu sudah punya masa depan ini, mulai ya melok BEM ngono iki kan kenal ya, latihan. Kok engko BEM-nya aja mau uning tok, fisik, kembangkan ke teknik. Terus sekali-sekali membuat acara itu mengundang BEM-nya. Nah, itu tadi universitas sebelah ini. Nah, PN. Atau Masjid Supono. Kamu ngerti ketemu temanku di situ sing kan jaringan.
Oh, kok salah nggak kok? Tapi kan, nah, nggak apa-apa, naik BEM nggak apa-apa. Jadi kok ini loh temannya dijak, ayo universitas yang lain, nggak apa. Misalnya universitas tidak membiayai, kamu cari sponsor, bisa ya. Ya, ibaratnya seperti negara tadi loh. Sana no sih, kok ditoto selanjutnya. Ini caranya nyantol, untuk diawur sidik, tapi yang penting tidak menyalahi tapi apa tadi aturan negara tadi ya. Kita kita sambungkan lagi. Asik kan makanya. Kita buat. Oh masih ada 9 menit ya. Ini masih kelihatan ya? Oh ya wes 9 menit lagi kita buat grup lagi. Periode waktu yang lama. Periode waktu dalam kebijakan publik itu kita sekarang ya agak bebas atau kebablasan itu juga karena kebijakan publiknya zaman Presiden Soeharto, zamannya Pak Amin Rais jadi MPR dulu. Oh ya, makanya kemarin ada isu, ya, moga-moga kan, buh dilaksanakan bukan, menghidupkan Petrus lagi. Itu isu, apakah itu mau jadikan kebijakan publik? Serem lah, mas lo aja jadi preman lo ya, kan? Karena dikarungi. Wong filmnya preman pensiun lah. Jangan preman tenan, preman pensiun. Lah makanya isu itu bagaimana yang menarik untuk menjadi kebijakan publik. Selain periode, jumlah luas wilayah. Yang ketiga memiliki hubungan substansi, substansi seperti jaringan. Jadi makanya kalau kamu BEM yang jurusannya ilmu politik mana? Kalau di sini di Mojokerto apa? Majesumono itu apa? Administrasi negara ya. Hukum. Oh, hukum itu ya. Administrasi negara ini gak hidup ya. Gak hidup administrasi negara atau pemerintahan yang ada ya. Berarti Undar, Undar itu ada. Ajak kerjasama ada unitas tua itu. Kamu ngerti kok kamu akhirnya nek sing ngangkat, oh ini dari Unim ya. Di anu kerja. Pasar ya. Alumni kerjaan ke Pak Carane kan. Ya padahal alumni UB sana kan gak ketemu kamu. Di sini cedak-cedak sini loh. Memiliki hubungan substansi. Yang keempat, terdapat hal-hal yang dapat merugikan ataupun memberikan banyak hal. Nah, jadi eh, kenapa kebijakan tidak berjalan? Karena mungkin akhirnya kalau dilaksanakan terjadi kerugian yang luar biasa bagi negara. Antara apa ya? Antara seperti itu BLT, BLT itu negara rugi tak jelas dikasihkan uang balik. Bantuan langsung tunai loh ke orang miskin. Atau pemerintah itu lewat kan itu. Atau pemerintah memberikan kesempatan kerja. Tapi tidak setiap orang mau dilatih kerja. Mending di lampu merah nggak. Nah, itu tenan kadang mobil mobilan. Nah, itu wis masuk dinas sosial ngerti. Ketika dioperasi kok sepedanya api timbang sing ngekei. Nah, kebijakan itu bagaimana? Bisa nggak merugikan atau mungkin nah gitu ya tadi ya. Jadi nanti kayak skripsi ngono. Kebijakan ini kan ada yang menulis di Vale, yang terawasi lah. Katanya itu ya negara gak ada apa-apa. Malah orang di situ yang jualan rugi katanya.
karena disuruh bayar beda ke, tapi pengunjungnya tak ono. Itu kebijakan publik sih akhirnya merugikan, itu harus dipikirkan tenang. Ya makanya nek ada misalnya prakerja melo, nah tapi apa lah, ikut ya lah ya, kan? Nggak usah izin. Nah, mungkin marahnya buat tulis mahasiswa ya. Karena kena lulus melo, dapat 2,5 juta. Nah, dia dulu dosen ya, karena waktu itu COVID daftar bisa ya. Nah, tapi ya ketika dosen-dosen yang lain dapat rekening dari BNI apa gitu, nah dia nggak dapat. Tapi bayar, nah kan yang dari prakerja itu dosen yang lainnya mungkin 1,5 juta loh, itu 1,5 juta. Main lah. Nah, pertama dapat ilmunya, terus kedua dapat cuannya, itu penting belajar tuh itu. Nah, itu saat nanti kamu bisa proyek-proyek apa, ya belajar dari hal itu, proposal-proposal. Mumpung ada yang nanti nyalon jadi ketua BEM, jangan koncone ojo kok nah, nulis apa proyek program apa, nek Uni nggak ngasih, bagaimana kamu pokoknya punya izin dari Uni, terus kamu dapat proyek apa. Ya, mungkin ada tukang parkirnya apa enggak ya baru ya. Pasti tukang parkirnya sini lah, nggak tahu. Ya memang nggak seperti itu. Mari tak ceritakan ya, antara tiga tiga tukang, tiga tukang dari yang pertama dari Cina, yang kedua dari Eropa, yang ketiga dari Indonesia. Kenapa kok orang Indonesia tukangnya itu dipilih sama pemerintah? Karena kita bagi profit. Akhirnya kan gitu. Yang kenapa kok 10 miliar, yang lainnya hanya 2 miliar, 5 miliar. Nah, termasuk Jopa ini tukang dari Cina sama Eropa itu tadi si Bayro Indonesia. Terus pejabatnya ya itu loh makanya. Makanya kita nggak bisa, kenapa kok KKN itu, korupsi, kolusi, nepotisme itu kadang nggak bisa hilang. Pertama ya budaya memang. Maksudnya misalnya kamu dapat proyek apa ya, sajane kan gak ono kanggo kayak kita nggomo apa. Oh, iku bantu ya. Bisa dikai apa lagi? Gimana? Iya. Kalau di luar negeri ya, ya terima kasih, terima kasih. Di Jepang itu terima kasih, terima kasih. Itu loh. Itu makanya kebijakan publik itu kadang harus membumi. Membumi itu ya itu menguwongke. Kadang gak bisa. Selebihnya gak bisa. Harus pelan-pelan dirubah. Maka merugikan atau menguntungkan negara. Nah, jadi ini yang 5 konsep-konsepnya. Ini kamu nanti harus bisa baca tentang teori-teorinya ya. Bahwa nanti di kebijakan publik di William Dunn, ah, debat bisa mengenai perumusan atau penjabaran sebuah permasalahan. Nah, itu memang tugasmu di TikTok, di Instagram, di DPR itu lihat. Jadi masalah-masalah negara di situ. Apa? Sekarang enak ada TikTok, ada YouTube, ada apa? Kita bisa melihat isi dari DPR. Beda dengan memeneh zaman ini sebelum reformasi itu nggak ngerti. Isinya godokannya itu rumusannya gimana. Setelah reformasi pun sebelum ada media sosial kita nggak tahu. Nah, kita akhirnya ngerti loh. Jadi SIM itu gratis. Kenapa nggak di gratis no? Itu kebijakan publik yang ya mungkin sih rugi apa polisi ini tahu. Satu orang dapat berapa. Tapi dia pintar mengalibi bahwa karena SIM itu ke hubungannya dengan ketangkasan, maka 5 tahun harus di. Padahal kamu senang dari SIM gratis ke KTP gitu. Nah, itu kebijakan publik yang benar dilakukan atau enggak? Tapi di media sosial pas ngomong gratis, 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 padahal enggak, tetap baik. Nah, kita enaknya sekarang itu bisa berkomentar di media sosial itu tidak seperti dulu. Dalam arti jangan sampai menghina orang teman ya, tapi kan oh kebijakan publik itu harusnya ini loh.
SIM benar-benar gratis piye misalnya. Jangan sampai men- menembak menembak apa namanya? Menembak tabiatnya. Misalnya kamu